Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL. Jadi karena tidak ada, sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, siapa yang punya? Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut tidak boleh ada sertifikat. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah, itu kasusnya seperti itu. Nah, karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan Kasal. Tadi sudah rapat dengan Kasal dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Bapak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau. Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga ya Bakamla juga kita ikutkan. Terus Baharkam kita, karena gini nggak ada yang ngaku. Dulu pernah ada dari media mengatakan bahwa dari IDX channel itu yang namanya Persatuan Nelayan Pantura gitu-gitu. Tapi kita panggil nggak ada yang datang tuh. Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Oh, alhamdulillah kalau mereka datang kita akan usut, jadi lebih mudah. Karena itu udah pasti terjadi abrasi. Tapi sisi lain, karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak ya supaya tidak salah juga. Kalau KKP sendiri yang cabut nanti bisa digugat, dari tiba-tiba ada yang gugat kan repot. Secara hukum itu kita harus perbaiki. Jadi sesuai arahan dari Pak Presiden gitu. Pokoknya sesuai dengan koridor hukum, dan kemudian saya bisa sampaikan di sini Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak, dan pada saat itu kita akan bongkar. Demikian. Iya, tadi sudah kami laporkan kepada Pak Presiden. Jadi intinya arahan beliau juga sama, agar diusut secara tuntas siapa dan seterusnya. Tapi makin terang lah ya, makin terang. Teman-teman media juga makin tahu, karena tadi dari konferensi persnya Pak Menteri ATR BPN kan sudah menjelaskan kok ada sertifikat di bawah air itu, dan itu tidak boleh. Nah, kalau dari situ kita sudah bisa identifikasi, artinya apakah dari mereka-mereka. Tapi kan kita tidak boleh menuduh juga ya. Nanti saya diisu repot nih, saya takut juga kalau menuduh tanpa ada bukti. Jadi udah akhirnya tadi sepakat. Jadi bukan silang pendapat sebetulnya. Jadi saya sampaikan kepada Kasal tadi, saya harus ada bukti dulu Pak. Sabar ya, kita nanti batas waktu sampai dengan Rabu. Oke, setuju. Maka nanti secara bersama-sama di Rabu dengan berbagai macam pihak. Jadi itu bagian dari approval hukum juga. In case kalau misalnya terjadi apa-apa, memang ada kesepakatan bersama antara Kementerian
kelautan perikanan yang memang mengelola di bidang kelautan, lalu kemudian TNI Angkatan Laut, karena di situ memang ada desa binaan.